3. Nah, ada yang tahu nggak sih nama dari kelompok 3 itu apa? Oke, boleh dijawab. Agro. Agro, bener banget, agro. Tapi kok agro nggak asing nih Kak? Kira-kira agro itu apa sih? Ada yang udah tahu belum agro itu apa? Aku boleh jawab nggak? Boleh banget. Oke, jadi iGrow itu adalah sebuah aplikasi untuk para petani agar karena caranya para petani itu bisa memenuhi kebutuhannya. Misalnya nih ya, lagi butuh bibit atau lagi butuh obat-obat itu buat padi, itu bisa meminjam dari iGrow ini. Jadi itu aplikasi khusus atau diciptakan untuk para petani, dikemas untuk para petani. Oh, jadi petani Indonesia kita bisa semakin maju ya Kak? Iya, berdasarkan teknologi yang udah dibuat tadi. Oke, itu aja perkenalan mengenai agro. Sebenarnya bisa kurang lebih sama lah ya yang dijelaskan Kak Alia tadi. Oke, kita apa nih selanjutnya? Kayaknya nggak afdol nih kalau kita nggak perkenalan diri dulu. Oke, mulai dari aku nggak sih perkenalan? Oke. Saya ada pepatah nggak sih Kak Gilang? Benar, pepatah mengatakan tak kenal maka tak tahu. Saya ya. Oh, saya. Oke, perkenalkan nama aku Gilang Ramadan atau biasa dipanggil Gilang. Aku di sini semua ini dari kelompok 3 Prodi Teknik Industri dan ini adalah video untuk kegiatan PKMTI. Oke, selanjutnya ada Kak siapa di situ? Halo, perkenalkan nama saya Sri Deviana Putri, biasa dipanggil Sasa. Di sini saya menjadi moderator untuk acara podcast untuk PKMTI ini. Tak kenalan dulu nggak sih sama anggota yang ada di belakang Karena ini? kurang kalau cuma kita dong yang kenalan. Buat kalau kenalan harus tegas gak sih suaranya Iya. biar yang lebih keras gitu, oke? Biar audiens kita dapat mengingat nama kakak ini. Mungkin bisa dimulai dari kakak yang kerudung cantik ini loh, Rabani. Iya, siapa Mungkin tuh kakak Kak? bisa dikenalkan namanya. Saya biasa dipanggil Maulida, saya berasal dari Prodi Teknik Industri kelompok 3. Next. Selanjutnya kakak-kakak yang unyu-unyu ini nggak sih Kak Gilang? Iya, unyu-unyu nih. Siapa tuh namanya? Halo semuanya, kenalin aku Dewi Nuriatul Jana, biasa dipanggil Dewi. Hai Kak Dewi. Next kita beralih ke Kak. Siapa nih? Halo, namaku Tasdufa Aulia, bisa dipanggil Lia dari program studi Teknik Industri. Kita sapa kalian, ini sebelahnya kalian adalah siapa nih? Halo, nama aku Alia Festani. Kalian bisa panggil aku Kak Alia dan aku dari Prodi Teknik Industri. Hai Kak Alia. Next yang sebelah kiri sekali nih ada Kak siapa nih? Halo, perkenalkan nama aku Rizky Arkadia Susana, biasa dipanggil Alia. Nah, kita mulai dari yang cowok-cowok dulu nih. Mau yang cowok sebelah kirinya aku atau mulai dari cowok sebelah kanannya aku nih Kak Gilang? Sebelah kanan dulu nggak sih? Sebelah kanan dulu nggak sih? Oke. Halo, perkenalkan nama aku Rahmat Fadila, biasa dipanggil Rahmat. Next kita dari yang sebelah sini. Oh iya. Bersebelahan gitu Iya. ya. Kepo nih. Ini Kak siapa nih? Halo, perkenalkan aku Muhammad Habib Rahman, biasa dipanggil Habib. Terus kita ke siapa nih? Siapa nih? Kayaknya kakak yang depan dulu nggak sih? Boleh. Halo, aku Yusman Abdullah, bisa kalian panggil Pintar dari program studi Teknik Industri. Hai Kak Rita. Terus kita lanjut nih Kak. Siapa nih? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jessica. Aku biasanya dipanggil JJ, tapi bukan JJ pacarnya Roy ya. Bukan ya, bukan yang itu ya. Hai Kak JJ. Hai Kak JJ. Last but not least nih, siapa? Siapa nih yang paling dingin nggak sih Kak Gilang? Dingin nggak? Bisa dibilang gitu. Boleh diperkenalkan? Perkenalkan, nama saya Rafa Niko dari program studi Teknik Industri. Hai Kak Hai Kak Niko. Panggil aja Kak Niko ya. Niko BTW ya. udah selesai nih memperkenalkan Memperkenalkan anggota. nama. Terus Masih siap perkenalan mulai. nama doang. Iya. Kita kasih apa ya? First impression. Iya, bumbu-bumbu first Karena impression. sudah pada tahu nama kan? Ya. Oke, kita mulai dari aku pilih aja ya. Ya. Aku pilih ke first impression Kak Alia ke Kak Niko nih. Apa nih Kak Alia? Aku first impression sama Kak Niko, dia orangnya baik, terus pendiam juga dan ya ramah gitu. Kak Sasa bisa pilih nextnya. Siapa ya? Mungkin untuk Kak Dewi nih, first impressionnya ke Kak Amel. Mana nih? Mana Kamel? Kak Amel. Ya, first impression aku ke Amel itu anaknya kalem ya, cantik dan pendiam gitu.
Ahmad first impression terhadap aku apa nih Kak Ahmad? Orangnya baik, terus ambis. Habis lo Kak Gilang. Habis dalam apa ini? Pakai kacamata nih. Masa aku kacamata dibilang habis semua? Enggak ya? Enggak ya? Udah sih gitu aja. Oke, next kita bahas apa nih? Bahasa apa ya kan kita Oh, iya. udah sempat singgung tadi loh. Oh iya, tema Mengenai podcast. podcast. Ya, podcastnya tentang apa nih Kak Sasa? Tentang apa ya? Tentang 1, 2, 3. Green Manufacturing. Nah, di Green Manufacturing ini kita punya beberapa pertanyaan yang akan kita tanyakan ke beberapa teman-teman yang ada di belakang. Kira-kira sudah paham atau sudah tahu nggak sih mengenai Green Manufacturing ini? Oke, kita mulai dari Kak Sasa dulu yang akan tanyakan. Oke. Nah, tadi sudah sempat kita singgung kan mengenai Green Manufacturing. Nah, menurut Kak Alia nih, apa sih Green Manufacturing itu? Oke, jadi green manufacturing menurut aku adalah sebuah proses manufaktur di mana ini tuh meminimalisir limbah dengan cara desain produk. Jadi biar tujuannya itu untuk berkelanjutan kayak gitu. Jadi gimana perusahaan itu bisa mendesain sebuah produk yang bahan-bahannya itu nggak jadi limbah yang banyak gitu. Soalnya kita tahu sendiri kan limbah industri di Indonesia ini menghasilkan banyak limbah nih. Jadi gimana sih caranya biar perusahaan ini meminimalisir limbah secara ramah lingkungan gitu. Jadi intinya mendalam limbah ya. Iya. Itu mungkin masuk nggak sih ke pertanyaan kedua? Jadi kenapa perlu adanya Green Manufacturing? Itu bisa dijawab oleh Kak Amel. Oke Kak Amel, kenapa nih perlu adanya Green Manufacturing? Suara ya Kak Amel. Menurut saya sendiri untuk mengurangi atau mencegah polusi udara, air, dan tanah, mengurangi resiko limbah pada sumbernya, dan untuk meminimalkan resiko terhadap manusia dan spesies lainnya. Oke, jadi kayak polusi udara itu diminimalisir ya. Nah, udah tahu mengenai pengertian dan kenapa harus ada Green Manufacturing ini. Nah, kayaknya kurang lengkap kalau kita nggak tahu mengenai penerapannya di bidang industri dan bidang lingkungan sehari-hari. Nah, mungkin untuk bagian penerapan ini bisa dijelaskan oleh Kak JJ. Jadi kalau di industri ya, itu tuh sebuah industri yang menciptakan produk yang meminimalisirkan dampak negatif terhadap lingkungannya. Contohnya itu kayak sekarang kan ada produk yang sedotannya diganti pakai kertas ya, bukan plastik lagi. Terus kalau di kehidupan sehari-hari itu kayak kita mengurangi penggunaan pendingin kayak AC, terus kita kayak mengurangi kendaraan ringan jadi kita jalan kaki supaya polusinya juga nggak makin banyak. Banyak banget ya implementasi yang bisa diterapkan dari yang dijawab oleh Kak Cici tadi. Jadi bisa banget diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu kenapa sih adanya Green Manufacturing? Pasti ada pendorong nggak sih? Pendorong dan penghambat implementasi yang dijawab oleh Kak Cici tadi. Nah, bisa dijawab oleh Kak Bintang nih untuk faktor pendorong dan penghambat implementasi dari Green Manufacturing itu sendiri. Faktor pendorong implementasi Green Manufacturing yang pertama itu adanya tekanan dari pemerintah dengan adanya harga, aturan, dan juga waktu. Yang kedua, keinginan untuk melakukan efisiensi. Yang ketiga, kelengkapan sumber daya. Yang keempat, ada perbaikan terus-menerus. Kemudian faktor penghambatnya kurangnya informasi terhadap tren Green Manufacturing. Kemudian terbatasnya literatur terhadap Green Manufacturing, dan juga ketakutan timbulnya masalah dari teknologi yang digunakan. Itu ya. Dan kita udah tahu nih mengenai faktor pendorong dan penghambat. Kita udah tahu penerapannya. Tapi kita belum mengetahui mengenai metode penerapan dari Green Manufacturing ini. Nah, untuk metode ini mungkin bisa dijelaskan oleh Kak Maulida. Metode yang kita lakukan dalam Green Manufacturing adalah memberdayakan lahan, energi, dan bahan baku yang ramah lingkungan, melaksanakan proses yang ramah lingkungan, menghasilkan kemasan dan produk yang ramah lingkungan, memanajemen limbah, dan juga serta mendaur ulang sisa produk yang ramah lingkungan. Nah, itu semua kan perlu dilakukan ya. Apa yang disebut oleh Kak Lida tadi, semua itu perlu dilakukan. Jadi siapa sih yang melakukan ini? Kita tanya aja ke Kak Lia nih, siapa yang bertanggung jawab atas Green Manufacturing itu sendiri? Sebenarnya ya, yang
harus bertanggung jawab itu dari diri sendiri. Kenapa kok harus dari diri sendiri? Benar. Soalnya polusi dan limbah itu bakalan semakin banyak kalau nggak dari diri sendiri untuk menguranginya sendiri. Jadi dibutuhin kesadaran dari diri kita sendiri. Nah, menurut Kak Diko nih, jika tidak diterapkannya green manufacturing ini akan berdampak apa sih pada 1 tahun ke depan kah atau 10 tahun ke depan, dampaknya bagaimana seperti itu? Harapan saya, jika tidak adanya green manufacturing, tentunya akan berdampak negatif. Karena green manufacturing ini sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk 1 tahun dan 20 tahun kemudian. Oke, jadi perlu banget ya penerapan green manufacturing dalam 1-4 tahun ke depan. Nah, kita tanya nih, peran mahasiswa dalam green manufacturing itu sendiri bisa dijawab oleh Kak Habib nih. Ya, menurut saya sendiri sebagai mahasiswa kita bisa berperan dalam gerakan green manufacturing, yaitu dengan cara melalui hal yang terdekat dengan kita terlebih dahulu. Seperti contohnya membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang sampah, yaitu dengan cara mengulang botol plastik, dengan menggunakan produk yang ramah lingkungan seperti menggunakan tote bag untuk berbelanja, membawa wadah makanan sendiri, membawa wadah minuman sendiri, lalu bisa dengan berjalan kaki dan meminimalisir menggunakan kendaraan bermotor. Yang penting sedikit atau banyak kita sebagai mahasiswa harus ikut berperan dalam gerakan green manufacturing ini, yaitu dengan cara dimulai dari hal terdekat yang ada di sekitar kita. Jadi dimulai dari hal terdekat nih Kak Dila. Dan itu nggak semua mahasiswa ya, jadi semua orang Iya, wajib. semua orang mulai dari SDK, SMP, bahkan SMA sudah bisa ikut berperan dalam green manufacturing. Apalagi mahasiswa. Next, boleh ditanyakan lagi mungkin? Nah, untuk Kak Rahmat nih, menurut Kak Rahmat, perkembangan dari green manufacturing di Indonesia ini sudah sampai pada tahap mana nih Kak Rahmat? Menurutku, penerapan green manufacturing di Indonesia masih banyak belum dilakukan, terutama berkaitan dengan bagaimana meningkatkan pengetahuan semua kalangan industri mengenai green, serta masih banyak perindustrian belum menerapkan secara maksimal standar atau peraturan mengenai lingkungan yang telah ada di Indonesia. Jadi ini cukup berkaitan ya dengan faktor penghambat dari green manufacturing. Iya, benar banget. Jadi semua udah disampaikan tentang faktor, terus kenapa dan sebagainya. Nah, perlu nggak sih adanya pesan-pesan nih? Perlu nggak? Perlu dong. Perlu banget. Nah, kita tanya nih kesan-pesan untuk green manufacturing ke depan menurut Kak Dewi. Jadi pesan saya yaitu sektor manufaktur harus tetap memperhatikan bagaimana sumber daya alam yang digunakan pada saat ini harus tetap terjaga ketersediaannya di masa yang akan datang. Lalu perusahaan-perusahaan kecil memiliki manajemen atau manajemen yang terstruktur dan mempunyai keinginan untuk memperbaiki daya kualitas produk yang dihasilkan dan memperbaiki daya saing. Lalu yang terakhir saya berharap bahwa ada peraturan yang lebih kuat dan jelas mengenai green manufacturing ini dan perusahaan-perusahaan mempunyai wawasan yang lebih luas lagi tentang green manufacture karena masih banyak perusahaan yang belum mengerti tentang green manufacturing ini dan itu merupakan salah satu faktor penghambat dari implementasi green manufacture. Itu saja sih. Pesan yang sangat bagus ya. Ya, pesan yang bagus untuk perkembangan nantinya. Jadi banyak pesan yang mengandung kayak perintah gitu loh untuk kedepannya green manufacturing gimana kedepannya. Itu sebenarnya udah disimpulkan sama Kak Dewi. Jadi overall udah paham nggak sama green manufacturing ini? Kayaknya mungkin udah sih Kak Gilang Ya, secara udah. generalnya walaupun tidak sespesifik yang telah dipaparkan. Oke, segitu aja dulu kali ya. Iya, untuk podcast kita. Ya, podcast dengan judul Green Green Manufacturing. Tapi kayaknya sebelum closing kita harus jargon dulu nggak sih Kak Gilang? Benar, kita punya jargon nih dari kelompok 3. Iya. Oke, kita mulai kali ya, kita maju. 1, 2, 3. Aigro. Apaan tuh? Aigro. Aigro.